Nah, kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu kan bahasa lain dari ketauhidan sebenarnya. Politik itu adalah alat untuk merebut kekuasaan. Iya, gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, ya kan? Kalau kita tidak punya power, kita tidak punya kuasa, kira gitu. Nah, yang paling penting itu adalah ketika kita memiliki kekuasaan, kita kembalikan kepada kepentingan. Bagaimana kita minta tolong sama Pak Polisi supaya orang yang melakukan pelecehan seksual itu harus ditangkap, gitu. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan politik, itu kan nggak bisa lakukan. Nah, itu yang sebetulnya harus terus-menerus kita jelaskan bahwa politik itu jangan hanya dilihat dari ribut-ributnya aja. Selamat datang di Rukun Podcast. Jadi artinya kalau kita mau, ini bicara soal politik ini sudah ya. Kalau kita bicara referensi tentang bangunan peradaban, salah satu yang menjadi parameter itu kan peradaban pada saat Rasulullah memimpin Madinah. Ya. Makanya sekarang itu kan sering contohnya negara Madani dan segala macam itu kan dari sana sebetulnya. Nah, jadi bangunan peradaban itu pada saat Madinah sedang jaya-jaya ya, itu pada tahap awalnya fondasinya itu adalah melalui perintah melaksanakan puasa. Nah, bahkan beberapa perang termasuk perang Badar yang paling populer itu kan dilaksanakan pada saat bulan puasa. Semua orang sedang berpuasa, gitu. Tapi perang gitu. Nah, jadi artinya kita bisa juga memaknai bangunan peradaban itu kalau kemudian manusia-manusia yang membangun peradaban itu adalah manusia-manusia yang memang satu beriman, bertakwa kepada Allah gitu, dan kemudian melaksanakan perintah yang baik-baik, ya termasuk puasa. Nah, baik-baiknya apa misalnya? Ya. Nah, saya pernah membaca beberapa literasi ya, hasil penelitian di negara-negara Barat sebetulnya, ya, bagaimana puasa itu membuat manusia itu tambah sehat, ya, orang yang selama ini misalnya dikenal bermasalah penyakit MAH gitu misalnya, justru bisa sembuh dengan melaksanakan ibadah puasa ini, gitu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya kita bisa lihat perintah yang diberikan kepada kita semua manusia ini, itu sebetulnya perintah bukan hanya sekedar kita hanya patuh menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita, tapi perintah itu sebenarnya bermanfaat buat kita sebenarnya. Kita diberi kesempatan di bulan suci yang 30, 29, 30 hari ini ya untuk sekaligus lengkap menjaga hablum minallah dengan hablum minannas. Kalau dari Bapak Ahmad Doli sendiri, untuk aktivitas selama bulan Ramadan apakah lebih padat atau mungkin lebih santai, itu seperti apa tuh kira-kira? Nah, jadi kan selama ini kita hidup di luar bulan suci Ramadan ini kan ada rutinitas, ya, ngantor, ya, misalnya rapat, gitu loh. Saya politisi misalnya kapan bertemu dengan konstituen, kapan ketemu dengan masyarakat, gitu ya. Nah, tapi di bulan suci Ramadan ini kan kita dipaksa dalam tanda petik, ya. Selain rutin-rutin dan kebiasaan-kebiasaan kita itu, gitu ya, kita tambah dengan puasa, nanti ada sahur, gitu ya. Kita kan misalnya kadang-kadang politisi ini kan tidurnya nggak jelas ya, sampai subuh, sampai apa gitu. Nah, tapi kita harus dipaksa walaupun tidur telat gitu ya, tapi harus sahur. Kemudian habis sahur nunggu sampai sholat subuh gitu. Besok pagi ngantor lagi. Nah, biasanya malam itu kan kita juga rapat. Nah, tapi kita harus atur sedemikian rupa bagaimana supaya rapat itu dilaksanakan tidak mengganggu ibadah yang rutin, taraweh misalnya. Nah, makanya kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan sesudah taraweh gitu. Nah, misalnya kayak malam ini, ya kan, kita cari waktu. Kalau hari biasa kan
Kita bebas aja mau jam Iya. berapa aja. Nah, jadi artinya bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita mengasah kemampuan manajerial kita dan disiplin kita. Jadi kita harus disiplin, harus betul-betul ngatur. Besok hari ini pagi apa, siang apa. Belum lagi kalau misalnya secara sosial, ya di bulan suci Ramadan ini kan tanda kita juga berbagi, tanda kita juga bersama-sama. Itu sering buka puasa bersama. Gitu. Nah itu kan kita atur juga waktunya kapan. Iya. Nah jadi di bulan suci ini ya itu tadi kita berusaha untuk memenuhi semua aktivitas yang selama ini rutin dilaksanakan sebelum bulan atau sesudah bulan Ramadan, tambah plus ada aktivitas ibadah yang nggak boleh kita tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah itu yang harus kita atur kira-kira gitu. Kalau dari aktivitas-aktivitas itu ada kegiatan atau tradisi yang Bapak tunggu di bulan Ramadan misalkan dengan konstituen, apakah ada tradisi atau kegiatan-kegiatan khusus itu ada itu, Bang? Ya, yang jelas saya aktif di beberapa organisasi, Yes. termasuk organisasi keislaman. Saya aktif di Al-Jamiatul Wasliyah, terus kemudian juga saya aktif di KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, gitu. Nah kita kalau di daerah saya hampir setiap tahun itu pasti ada kegiatan safari Ramadan. Safari Ramadan bersama pengurus-pengurus Al-Jamiatul Wasliyah di kabupaten kota di tempat daerah pemilihan saya, gitu ya. Kita datang ke musola-musola, ke masjid-masjid, karena memang misi dari organisasi ini kan ada 3 ya. Kemudian yang pertama adalah pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga adalah amal sosial. Nah kita sekaligus melaksanakan ini. Jadi misalnya ada kita membawa penceramah-penceramah kita. Jadi kita buka dengan buka puasa bersama, terus kemudian ada tausiahnya juga. Kita bawakan ustadz-ustadz kita gitu ya. Nanti kemudian kita membagikan semacam cenderamata gitu ya, perhatian kita pada masyarakat situ, terus juga kebutuhan musola dan masjid itu apa gitu. Nah di samping yang lain misalnya saya punya ada kelompok masyarakat juga namanya Rumah Informasi dan Edukasi buat kegiatan pesantren kilat buat anak-anak SMP dan SMA gitu. Nah itu kegiatan-kegiatan yang selama ini di daerah yang hampir setiap tahun rutin ya, dilaksanakan. Nah tentu misalnya juga ada kegiatan amal sosial ya kita memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau keluarga yang kita kurang mampu gitu. Nah itu kegiatan-kegiatan yang hampir setiap tahun saya laksanakan bersama teman-teman di daerah gitu. Ya, Pak, ini sedikit yang saya tangkap. Jadi memang sebagai seorang politisi turun ke bawah, bersosialisasi, bahkan saat Ramadan bukan berkurang tapi justru bertambah ya Pak ya, kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian menyerap aspirasi dan turun ke daerah, ini hal-hal yang mungkin banyak masyarakat atau mungkin teman-teman belum lihat. Karena kalau kita melihat sosial media, ini izin masuk ke politik ya Pak. Karena kalau kita melihat ke media, itu tidak sedikit yang menggiring opini bahwa politik itu kasar, politik itu keras, sangat berkaitan dengan kekuasaan. Nah ini Bapak melihat pandangan ini itu seperti apa? Apalagi kita korelasikan dengan bulan Ramadan ini, itu seperti apa tuh kira-kira? Ya, memang kita harus sering-sering ya kemudian memberikan penjelasan tentang arti politik itu. Nah, politik itu kan sebenarnya instrumen ya, alat untuk memperjuangkan kepada cita-cita tertentu gitu. Nah, jadi kalau misalnya
kita bicara tentang cita-cita bersama, cita-cita besar, misalnya sebagai sebuah bangsa negara, tentu cita-cita kita itu seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 45 misalnya, disebutkan di situ kan cita-cita kita ini adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu cita-citanya. Atau kalau mau lebih simpel, cita-cita negara kita ini kan adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, ya kan? Nah, itu. Atau kalau kita dalam bahasa Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu cita-citanya. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, salah satu instrumennya itu adalah politik. Instrumen. Bagaimana kita aktivitas politik itu bisa menjadi tools, instrumen meyakinkan banyak orang, meyakinkan masyarakat untuk sama-sama kita bersama membangun, bekerja sama, bersinergi sama-sama untuk menuju cita-cita itu. Itu sebetulnya politik itu, gitu. Nah, cuman kalau misalnya kemudian kita lihat aktivitas sehari-harinya, ya ada juga teori yang mengatakan politik itu adalah alat untuk merebut kekuasaan. Iya, gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, ya kan? Kalau kita tidak punya power, kita tidak punya kuasa, kira gitu. Nah, yang paling penting itu adalah ketika kita memiliki kekuasaan, kita kembalikan kepada kepentingan, kemaslahatan rakyat, umat, dan cita-cita itu. Itu sebetulnya yang ini. Nah, dalam praktiknya memang sering ada penilaian yang negatif, ya. Karena memang politik itu kadang-kadang memakai dengan adanya kekuasaan, ya tentu ada game di sana, ya kan? Makanya disebut sebagai political game. Nah, kalau game kita bermain itu, ya berlomba-lomba, kadang kan nggak kelihatan, bisa saling sikut, gitu misalnya ya. Terus kemudian bisa saling menjatuhkan, segala macam gitu. Itu kan game. Ya kan, kita juga lihat aja main bola, ya kan? Ada yang tackle, ada yang pura-pura mau lepas dari offside, segala macam. Itu game, gitu loh. Nah, tinggal permainan yang baik, game yang baik itu kalau kita semua satu paham tentang permainan itu, yang kedua kita sama-sama mengawasi. Kalau ada aturan main di luar yang disepakati, nah kita nggak boleh lakukan. Nah, itu sebetulnya. Nah, itu bicara tentang politiknya. Nah, dalam kesehariannya sebetulnya kalau dilihat, ya aktivitas politik itu macam-macam. Ya, bisa tadi misalnya pemilu, ya, rebutan kekuasaan. Bisa ada yang kemudian menggunakan negatif campaign, black campaign, gitu. Itu yang disebut bilang, wah ini politik kotor, gitu misalnya kan. Terus misalnya di DPR berdebat, ya keras debatnya, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar, maki-makian misalnya gitu. Debat di TV juga begitu, ya kan, sampai yang terakhir belakangan ini kan gitu kan, ada sampai yang diusir, gitu kan. Nah, itu salah satu sekelumit bagian kecil orang memandang politik, gitu. Tapi misalnya aktivitas politik apa lagi sih sebetulnya? Nah, saya contoh tadi misalnya teman-teman di DPR ini, ya, itu ya mereka, kita semua di DPR ini selain sidang, rapat gitu ya, yang kita juga harus membuka keran komunikasi, ya, berdialog dengan masyarakat, baik yang datang ke sini ataupun kita juga yang datang ke daerah, gitu. Nah, apalagi kalau kita misalnya bicara tentang merawat basis konstituen kita, itu aktivitas politik. Seperti yang saya katakan tadi, ya di bulan Ramadan misalnya tadi ada safari Ramadan, itu juga sebagai politisi bisa disebut juga sebagai aktivitas politik, gitu, ya kan? Walaupun
saya niatnya misalnya karena memang untuk mempertebal nilai ibadah saya dengan melaksanakan itu. Tapi sebagai politisi orang juga bisa melihat ini aktivitas politik. Nah, oke lah di luar Ramadan misalnya. Kami dalam 1 tahun diberi waktu 5 kali reses. Reses itu namanya rest bukan istirahat, tapi justru itu kerja turun di basis-basis kami gitu. Nah, misalnya kita harus menerima aspirasi apa perkembangan yang terjadi di daerah kita. Saya kemarin menemukan ada masalah ya. Misalnya ada anak-anak SD di dapil saya itu kemarin yang kena pelecehan seksual gitu. Nah, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak boleh membiarkan anak-anak kecil yang merupakan masa depan bangsa ini, masa depan kita itu dirusak dengan pelecehan seksual. Nah, saya datang melakukan advokasi. Itu aktivitas politik. Gitu. Kemarin ada warga di dapil saya yang ketangkap di Phnom Penh di Kamboja karena terindikasi menjadi tenaga kerja non prosedural di sana. Ditahan 47 hari, ibunya minta tolong supaya anaknya dibebaskan gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu tanggung jawab saya karena mereka warga di daerah pemilihan saya. Nah, saya coba urus, saya komunikasi dengan duta besar di ini. Nah, itu aktivitas politik kita sebenarnya. Yang banyak tidak terlihat. Yang orang menganggap politik itu kayak tadi aja. Tapi itu sebenarnya aktivitas politik. Gitu ya. Bagaimana kita meyakinkan, minta tolong sama seorang duta besar, ya, meyakinkan supaya meyakinkan pemerintahan Kamboja untuk memberikan keringanan pada seorang warga negara Indonesia yang sekarang ditangkap sana dan bahkan ribuan sana itu. Nah, itu kan perlu kekuatan politik. Gitu. Bagaimana kita minta tolong sama Pak Polisi supaya orang yang melakukan pelecehan seksual itu harus ditangkap gitu. Nah, kalau kita nggak punya kekuatan politik, itu kan nggak bisa lakukan. Nah, itu yang sebetulnya harus terus-menerus kita jelaskan bahwa politik itu jangan hanya dilihat dari ribut-ributnya aja. Dilihat dari bagian dari permainan tadi yang dilihatnya cuma pada saat orang nekel aja gitu. Ya kan? Tapi kan kita bisa lihat permainan bola itu bagaimana indahnya gol, bagaimana mendribble, ya kan? Dan lain-lain gitu. Nah, itu yang menurut saya harus itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya sebagai politisi, sebagai anggota DPR untuk terus-menerus menjelaskan kepada masyarakat kita. Jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman baru melihat politik yang ribut-ribut, kemudian saling lempar ini, saling lempar itu, atau yang sisi tackle-nya tadi ternyata bahkan saya pernah mendengar begini Pak, kalau kita misalkan sebagai pengusaha ingin membantu 100 orang, kita bisa membuat usaha sehingga kita bisa memperkerjakan 100 orang. Tapi kalau kita ingin bermanfaat, berdampak ke lebih banyak orang atau penduduk, ini bisa dilakukan salah satunya dengan politik seperti itu ya Pak ya. Salah satunya dengan yang tadi banyak Bapak jelaskan gitu ya Pak ya. Nah tadi Pak terkait dengan nilai politis sendiri, artinya kalau tadi Bapak mengibaratkan politis itu tools ataupun seibarat sebuah permainan, nilai apa yang Bapak tanamkan khususnya dalam politik agar tujuan dari politik yaitu baldatun thayyibatun warabbun ghafur itu bisa tercapai, itu nilai-nilai seperti apa itu Pak? Ya pertama tentu kita sebagai umat Islam ya nilai utama, nilai fundamental basic yang harus kita tanamkan ya nilai-nilai Islam tentu ya. Ya bahwa kita apapun yang kita lakukan semua ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan untuk
membuat negara ini menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera itu kan adalah bagian dari memang apa yang sudah diperintahkan juga di dalam ajaran-ajaran agama kita, gitu kan. Hubbul waton minal iman, gitu kan. Misalnya kita cinta negara, itu adalah bagian dari iman kita juga, gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi nilai-nilai yang menjadi dasar kita untuk itu, karena itu yang menjadi pegangan dan menjadi koridor kita sebenarnya, ya, supaya tidak melenceng, kira-kira gitu. Itu yang nilai sangat universal, sangat mendasar, ya kan. Nggak boleh mencuri, ya kan, nggak boleh ngambil hak orang lain, gitu loh. Harus bekerja keras, gitu kan. Itu kan nilai-nilai dasar yang diajarkan di agama kita, gitu. Nah, yang kedua adalah ya tentu nilai di mana kita, di mana tempat kita berada. Kita ini di Indonesia, gitu loh, ya. Tentu nilai-nilai keindonesiaan. Dulu para founding fathers kita juga mendirikan negara ini kan dengan bangunan sistem nilai yang sudah lengkap juga, ya. Bahkan ada kaitannya juga secara transendental dengan nilai-nilai keagamaan itu. Ya, misalnya perdebatan soal Piagam Madinah, ya. Kita punya dasar nilai Pancasila itu, kenapa yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Awalnya kan dulu soal ketuhanan itu di urutan keberapa itu, gitu ya. Tapi tiba-tiba disepakati untuk naik di tempat yang pertama, ya. Nah, kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu kan bahasa lain dari ketauhidan sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, tapi itu menjadi nilai yang di-Indonesiakan, sehingga semua masyarakat Indonesia yang plural, yang heterogen ini itu bisa menerima pada akhirnya. Karena memang itulah ciri khas bangsa kita yang majemuk ini, gitu. Nah, jadi nilai keindonesiaan itu harus kita tanamkan, termasuk nilai-nilai yang kita sebut ketimuran tadi itu kan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, ya kan, semangat gotong royong. Nah, itu nilai-nilai dasar keindonesiaan yang harus kita pegang juga. Nah, termasuk nilai-nilai budaya di mana kita tumbuh. Ya, saya misalnya dari Sumatera, gitu ya. Tentu ada nilai-nilai budaya, adat istiadat yang selama ini dibangun, itu kekayaan kita. Ya, harus juga kita tidak bisa menutup diri. Perkembangan dunia ini pesat, ya kan? Dan kita harus bisa juga beradaptasi. Nah, beradaptasinya dengan apa? Yaitu tadi dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kita nggak boleh abaikan, ya. Dan memang itu diajarkan juga sama agama kita. Ya, bahkan carilah ilmu sampai ke negeri Cina misalnya, ya kan itu. Nah, jadi itu nilai-nilai yang saya kira harus kita pegang teguh, ya, untuk kita bisa menjaga menjadi seorang manusia yang insya Allah berguna, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan umat kita, gitu. Berbicara sedikit tentang karir Bapak, periode yang kedua, kira-kira untuk nilai berpolitik yang Bapak pegang itu yang politik seperti apa, Pak? Apalagi untuk memegang politik-politik yang berlandaskan dengan keislaman, keindonesiaan. Ya, tentu yang pertama adalah politik yang santun, ya, politik yang beretika, politik yang memegang teguh prinsip-prinsip dasar, ya, prinsip dasar kemanusiaan, prinsip dasar kebangsaan, gitu ya, prinsip dasar terhadap nilai-nilai yang saya katakan tadi itu, gitu ya. Tentu kemudian yang berikutnya adalah politik yang pada akhirnya bermanfaat buat kepentingan bangsa dan negara, ya, politik yang bermanfaat buat rakyat, gitu. Nah, itu yang saya berupaya untuk tetap menjaganya, mewujudkannya, gitu ya. Walaupun mungkin nggak tahu
kadang-kadang yang namanya manusia, saya juga manusia, ya ada khilaf, ada salah gitu. Tapi paling tidak saya berupaya untuk tetap terus menjaga nilai-nilai politik yang seperti itu. Karena begini Pak, banyak juga dari teman-teman yang bertanya, teman-teman khususnya anak-anak muda yang bertanya, kira-kira untuk menjadi seorang politisi itu apa yang dibutuhkan, kemudian apa bekal seorang yang mau jadi politisi. Nah ini kira-kira pesan Bapak untuk teman-teman yang ingin menjadi politisi itu kira-kira seperti apa? Apalagi kan hari ini sudah masuk di era digital ya Pak ya. Itu kan pasti ada transisi, baik itu mungkin kalau kita dulu ke masyarakat harus terjun langsung, hari ini sudah bisa dilakukan media sosial. Nah, itu seperti apa itu Pak? Jadi kalau menyambung tadi yang saya sampaikan bahwa politik ini adalah instrumen untuk mencapai satu cita-cita, cita-cita yang baik kan itu, cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan cita-cita yang mulia. Masyarakat adil, makmur, sejahtera itu kan cita-cita yang baik, yang luar biasa, gitu loh. Jadi kalau kita bekerja untuk hal yang mulia, bahkan sebetulnya kita melakukan pekerjaan yang mulia sebenarnya. Jadi politik ini sebetulnya pekerjaan yang mulia. Itu ya, karena pekerjaan yang memperjuangkan cita-cita banyak orang, cita-cita kita bersama gitu. Nah oleh karena itu apa yang dipersiapkan, yang pertama ya luruskan niat kita, gitu ya, menjadi politisi itu ya untuk memang mengabdikan diri, ya, mengabdikan diri terhadap cita-cita itu, mengabdikan diri kepada kepentingan bersama. Dalam hal ini kepentingan bangsa, negara, kepentingan umat, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, ya politik itu bisa berkembang, tumbuh gitu, kalau diisi dengan banyak-banyak silaturahim. Ya kalau mau jadi politisi, perbanyaklah teman, perkuat jaringan, gitu ya. Jadi artinya kan menuntut kita banyak untuk silaturahim. Nah, yang berikutnya adalah tadi itu berusaha memahami bahwa politik ini sesuatu yang juga harus kita jaga kemuliaan dan kebaikannya gitu. Ya kan, untuk tetap dijaga pada cita-cita yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Ya, kita harus serius lah ketika menjadi seorang politisi, mengerjakan tugas-tugas kita yang itu sudah diatur sebenarnya dalam ya peraturan perundangan kita kan, apa tugas DPR, apa tugas seorang presiden, apa tugas seorang wakil presiden, apa tugas lembaga yudikatif gitu. Nah itu kan konsensus bangsa udah diatur mulai dari Undang-Undang 45, kemudian undang-undang dan lain-lain. Ya istiqomah saja dengan aturan-aturan yang memang sudah menjadi konsensus kita. Nah, mudah-mudahan itulah yang harus kita persiapkan menjadi seorang politisi. Jadi kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Untuk terkait dengan idealisme ini Pak, karena kan banyak selentingan ataupun berita yang simpang siur saat kita sudah menjadi politisi. Nah itu kita kehilangan idealisme atau cara agar kita bisa tetap memegang idealisme itu seperti apa itu? Idealisme itu tetap pertama harus kita bangun. Apa sih sebenarnya idealisme kita? Ya kan? Nah tentu idealisme yang bagus itu adalah tadi berdasarkan nilai-nilai dasar tadi. Ya, pemahaman kita terhadap nilai Islam, pemahaman kita tentang nilai-nilai keindonesiaan gitu ya. Maka lahirlah sebuah idealisme, sebuah cita-cita gitu. Nah, memang dalam perjalanan mempertahankan idealisme itu tidak mudah, ya kan? Godaannya banyak, ya kan? Godaannya bisa dari macam-macam, ya. Tantangannya juga luar biasa. Kita harus terus-menerus merefresh, mereminding terhadap diri kita sendiri ya, berupaya untuk terus mengingatkan diri kita bahwa kita punya cita-cita, punya idealisme ini gitu. Nah kemudian yang kedua ya bangunlah lingkungan yang memang
sebisa mungkin dekat dengan cita-cita dan idealisme itu. Kemudian bangun relasi yang memang terbentuk karena memang idealisme yang sama gitu, cita-cita yang sama. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga idealisme. Walaupun sekali lagi menurut saya ya kita ketemu teman itu yang namanya juga manusia, kita juga bisa khilaf, kita bisa salah, teman kita juga bisa khilaf, bisa salah juga gitu. Nah, jadi yang paling penting kepada self defense kita ya, kita harus bisa dulu membangun itulah. Nah, mudah-mudahan akan lebih bagus lagi kalau kemudian kita bisa mempengaruhi lingkungan dan teman-teman kita dengan idealisme itu. Maka mudah-mudahan ya kita tidak akan pernah lepas dari semangat dan idealisme yang sudah kita bangun dari awal itu. Oke, itu sedikit panjang lebar ya Pak ya tentang politik yang ada di Indonesia. Nah, ini kita sedikit bicara tentang mungkin politik yang hari-hari ini sedang ramai. Izin Pak. Karena apalagi Bapak di Komisi 2 ya Pak ya. Yeah. Di Komisi 2 yang berkaitan dengan pemerintah ya, khususnya di dalam negeri. Nah, ini melihat eskalasi yang hari ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu eskalasi di Timur Tengah, di mana eskalasi antara Iran dengan Amerika ataupun Israel. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ya, tentu kita punya keprihatinan ya, bahwa dunia akhir-akhir ini menjadi dunia yang sangat mengerikan gitu, yang sangat menakutkan gitu ya. Terjadi perang ya selama 4 tahun ini kan. Sejak tahun 2022 itu sudah mulai ada perang Rusia dengan Ukraina ya. 2003 ada agresi militer Israel ke Gaza sampai genocide gitu. Sampai sekarang juga nggak selesai-selesai gitu. Kemudian tiba-tiba Amerika menculik Presiden Maduro di Venezuela gitu ya. Kemudian dalam beberapa minggu ini terjadi perang antara AS Israel dengan Iran. Israel juga sudah ini ke Lebanon. Kemudian udah nyasar juga ke Qatar, kemudian ke Uni Emirat Arab gitu ya, ke Arab Saudi. Ini semakin eskalatif gitu. Dan kita sebagai bagian negara dunia ini nggak bisa diam begitu aja, karena pasti berdampak. Ya, sekarang udah terasa dampaknya. Ya, secara apalagi krisis perang itu sekarang sudah sampai menuju ke krisis ekonomi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kemarin tanker kita di Selat Hormuz itu terhambat, gitu. Itu kan udah terdampak. Yeah. Nah, oleh karena itu, menurut saya kita masyarakat dunia harus ikut tanggung jawab dan kemudian harus berupaya sama-sama menghentikan perang ini. Nah, apalagi Indonesia ini kan negara yang dari dulu itu pertama memang slogannya kita ini anti penjajahan, ya. Bahkan di pembukaan Dasar 45 kata penjajahan harus dihapuskan di muka dunia ini. Dan salah satu cita-cita tadi itu adalah ya cita-cita itu ikut membangun ketertiban dunia, ya. Jadi kita ini negara yang memang dari awal mengatakan bahwa kita nggak boleh ngelihat dunia ini nggak tertib. Kalau dunia ini nggak tertib, kita ikut terpanggil, itu jelas-jelas letterleh dalam ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita ini negara yang memang anti penjajahan, cinta damai, cinta keadilan. Nah, jadi kalau melihat ketidakadilan, ya, melihat dunia tidak tertib, terjadi perang, harusnya ya kita ini menjadi negara yang tampil di depan. Dan memang dalam sejarahnya
kita ini negara yang negara yang memang selama ini diketahui, dihormati, ya, menjadi negara yang mempelopori adanya gerakan non-blok, ya, dengan beberapa negara dulu di Asia, Afrika, segala macam, dan juga dikenal punya konsep kebijakan luar negeri yang luar biasa yang disebut dengan bebas aktif itu. Kita bebas, terbebas dari kekuatan kelompok mana, tapi bisa aktif membangun komunikasi dan segala macam itu. Nah, oleh karena itu kita harus sebetulnya mendorong pemerintah kita untuk betul-betul melakukan tindakan seperti sebagaimana layaknya Indonesia selama ini dipandang oleh dunia, gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus dukung. Ya, pemerintah kita, Pak Prabowo, yang memang selama menjadi presiden ini cukup aktif membangun komunikasi dengan negara-negara lain, gitu ya. Nah, untuk membangun isu ini, ya, misalnya saya kemarin mengusulkan, ya, karena kita sudah tergabung dalam Board of Peace itu, ya, mungkin dengan perkembangan situasi negara belakangan ini, ya, Indonesia harus mengambil inisiatif mendorong, meminta adanya pertemuan lagi negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace itu, ya, untuk, ya, melihat fenomena terakhir, merumuskan ulang tentang mindset tentang membangun perdamaian seperti apa, ya, terus bentuk konkret implementasinya seperti apa. Kalau lihat perang, kita mau lakukan apa? Sebagai Board of Peace, ya, yang membangun perdamaian itu. Tentu kalau kita membangun peace, ya anti perang, gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Presiden kita bisa mendorong pertemuan itu segera, gitu, sehingga memang perang-perang ini mulai berakhir. Nah, tapi kalaupun misalnya pertemuan itu tidak kunjung disepakati, terus kemudian tidak ada itikat bagi negara-negara apalagi yang tergabung dalam Board of Peace untuk membangun perdamaian itu secara serius, ya kita patut mempertimbangkan keberadaan kita di dalam Board of Peace itu. Nah, di luar Board of Peace, saya kira pemerintah kita juga perlu mengambil langkah-langkah atau inisiatif, menggalang kekuatan negara-negara lain, tentu berkoordinasi dengan PBB, ya, untuk juga tampil di depan menyuarakan penyelesaian konflik atau perang yang sekarang terjadi di dunia ini, gitu. Itu yang menurut saya menjadi keinginan kita semua, bukan hanya warga Indonesia, tapi menjadi keinginan warga dunia, ya, bahwa kita supaya kita semua menginginkan dunia ini damai, tentram, ya tidak mungkin membangun kesejahteraan itu kalau kita nggak damai. Nggak mungkin terjadi kemakmuran tuh kalau kita perang terus, gitu. Ini urusan kemanusiaan, ya, bukan soal agama, bukan soal siapa Syiah siapa Sunni, nggak ada. Perang adalah perang dan itu korbannya adalah manusia. Dan saya kira tidak ada manusia yang suka perang, tidak ada manusia manapun yang suka dibunuh, gitu. Apalagi dibunuh secara massal. Tidak ada manusia manapun yang ingin menjadi subordinat atau menjadi jajahan manusia lain. Itu hakikat kita berkeprimanusiaan saja, gitu. Nah, itu yang harus kita tetap jaga dan Indonesia harus di depan untuk itu. Untuk mendukung perdamaian. Memperjuangkan perdamaian. Untuk adanya eskalasi ini, pesan ataupun pelajaran bagi bangsa kita itu apa sih, Pak? Sebetulnya kan Allah ini sudah, ya, menciptakan bumi dan seluruh isinya ini, alam dan seluruh isinya termasuk bumi kita ini kan untuk kita jaga, ya kan, untuk kita rawat, gitu ya.
dan kemudian untuk bisa kita ambil berkah dan manfaatnya untuk kehidupan kita gitu loh. Dan saya kira Allah juga udah bagi-bagi lah ya buat kita semua. Ya. Nah yang membuat kadang-kadang kita ini bertentangan karena ada yang ingin lebih bagiannya, ya kan? Ada yang greedy, gitu ya. Ada yang merasa hak orang lain itu hak dia, gitu loh. Nah ini yang menurut saya harus terus kita suarakan bahwa udahlah, ini Allah udah kasih kita berkah yang berlimpah, gitu ya. Alam yang sedemikian rupa, ya udah kita bangun sama-sama aja lah, gitu ya. Kita bekerja sama saja, maju bersama-sama, gitu ya, makmur sama-sama, sejahtera sama-sama, gitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan ya kalau kita damai-damai saja, kira-kira begitu. Baik, itu sedikit banyaknya ya diskusi kita hari ini Pak, terkait tentang tadi sudah dibahas tentang Ramadan. Tapi di luar itu Pak, kita sedikit bicara mungkin di luar tadi ya. Untuk Ramadan kali ini kira-kira ada yang spesial nggak itu Pak? Mungkin dari aktivitas atau kegiatan Bapak? Ya saya setiap tahun berupaya saja ya menyambut dan kemudian mempersiapkan terus menjalankan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya beribadah dan mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya juga dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi berusaha untuk melaksanakan yang baik-baik itu secara rutin saja. Ya. Ramadan itu udah spesial sendiri, gitu ya. Jadi ya karena dia sudah spesial ya kita spesialkanlah dengan semua aktivitas-aktivitas yang dapat memberikan pahala buat kita, kira-kira gitu. Baik Pak, mungkin di akhir sesi ada statement yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Ya pertama buat warga Rukun Indonesia, ya mari kita sama-sama jalankan ibadah puasa kita secara maksimal. Ini sudah memasuki 10 hari 10 malam yang terakhir. Ya, biasanya Rasulullah itu 10 malam terakhir ini makin dikebut. Ya, makin dikencangkan ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk energi ya. 10 tahun terakhir ini juga sama mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita, ya. Ibadah malamnya ditingkatkan, ya. Yang dulu atau 20 terakhir kita belum itikaf, kita bisa itikaf. Kemudian tarawihnya juga jangan terus tinggalkan. Yang biasa baca Al-Quran terus lagi, kalau bisa biasanya khatam 1 kali, bisa khatam 2-3 kali. Yang belum khatam segera dikhatamkan. Banyak berzikir, gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti dalam 10 hari terakhir ini juga ada malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kita ketemu dengan malam 1000 bulan itu. Amin. Dan kita ya mendapatkan seperti yang dijanjikan Allah itu. Doa kita semua terkabul. Ya, dan kemudian kita mendapat kebaikan lah. Sampai pada insya Allah 1 Syawal kita kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang suci, dan kita bisa ketemu lagi sampai bulan Ramadan berikutnya. Tapi dari Ramadan ke Ramadan tentu kita harus menjadi manusia yang juga tambah baik,
ya, bukan hanya sekedar Ramadan saja, tapi juga nanti kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi kebaikan juga di bulan-bulan yang lain. Saya kira itu. Mari kita saling mendoakan agar seluruh rakyat Indonesia, umat kita itu juga sehat-sehat saja. Kita doakan juga warga atau umat kita yang ada di Timur Tengah, terutama di Palestina, kemudian juga di Iran, di Jazirah Arab, semuanya selamat gitu ya. Dan kita berdoa supaya perang apapun di dunia ini segera berakhir. Dan kita membangun dunia secara bersama-sama menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih buat Rukun Indonesia. Ya, terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia sudah berkenan untuk kita sharing, kita discuss di malam hari ini. Ya itu ya teman-teman Rukun semua, diskusi atau obrolan kita di malam hari ini itu tentang politik, aktivitas sebagai seorang politisi, bahkan khazanah bulan suci Ramadan, bukan hanya ibadah secara individu, tapi juga bagaimana bermuamalah sesama manusia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rukun Podcast.